Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Kapan Tuhan menjawab doa? Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, mungkin sebagian orang atau kita termasuk di dalamnya, kita mungkin bertanya, kapan Tuhan menjawab doa yang sudah kita panjatkan dalam waktu yang tertentu? Dan berapa banyak orang kemudian tidak sabar, keburu marah, keburu kecewa dengan menunggu waktunya Tuhan menjawab doa. Saya percaya cepat atau lambat, kalau itu Tuhan, hasilnya akan sama-sama luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa. Ada banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Menjadi pertanyaan, bagaimana cara Tuhan memenuhi janji itu? Apakah jawaban atas permintaan kita bergantung kepada diri kita? Ya, apakah jawaban-jawaban itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan? Jika tidak terlalu pentingnya kebutuhan, kita kadang-kadang atau ada orang kadang-kadang lupa berdoa karena tidak terlalu pentingnya. Tapi kalau udah penting baru cari Tuhan. Jadi cari Tuhan itu kadang-kadang. Nah, bagaimana kemudian orang ini akan mengalami jawaban doa atau kuasa doa jikalau dia hanya kadang-kadang, seperlunya saja? Padahal doa itu sangat penting. Doa itu disukai oleh Tuhan. Doa akan membawa kita kepada kuasa Allah. Doa akan membuat kita punya pengalaman yang pribadi. Untuk itu saudara, tidak ada keraguan tentang keinginan Allah terhadap hidup kita. Tentu keinginan Allah adalah memberikan yang terbaik atas hidup kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah ini, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Kapan? Cepat atau lambat, hasilnya sama-sama luar biasa. Cepat, kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, detik ini juga Tuhan bisa kerjakan. Mungkin agak lambat, Tuhan mau, mungkin sedang membentuk saudara dan saya untuk kemudian hatinya benar-benar tulus, hatinya benar-benar terpikat kepada Tuhan, sehingga ketika berdoa itu powerful, sebab ada ketulusan, sebab ada hati yang terpikat kepada Tuhan. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan
yang terbaik kepada kita. Kapan waktu Tuhan menjawab doa? Bisa sekarang ini karena memang sesuai dengan kehendak-Nya, atau bisa menunggu sampai Tuhan kemudian mendewasakan kita, supaya kita berdoa dengan cara yang benar. Jadi perlu kita catat, yang pertama, Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas menunggu-nunggu jawaban doa, sebab memang Tuhan memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Lalu kemudian kita harus ingat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia mengenal isi hati kita. Dia tahu pribadi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita percaya waktu Tuhan menjawab doa, pasti cepat atau lambat hasilnya luar biasa. Sebab Dia adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita berdoa sehingga doa itu boleh sesuai kehendak Tuhan, dan doa tersebut kemudian dijawab Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita harus berdoa? Doa itu bukan sekedar list yang kita panjatkan kepada Tuhan. Doa bukan sekedar permintaan kepada Tuhan. Tapi doa adalah sebuah hubungan yang memang dibangun di atas kedewasaan. Dan hubungan yang spesial dengan Tuhan akan membuat kita mengerti, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga doa kita pasti dijawab, baik cepat ataupun tunggu, tapi hasilnya sama-sama luar biasa. Doa bukan sekedar kebiasaan ataupun rutinitas, tapi doa adalah sebuah budaya yang baru, sehingga kehidupan kita ada dalam budaya kerajaan sorga. Jadi saudara, jangan pernah meremehkan kuasa dan otoritas daripada doa, sebab itu powerful banget. Dan saya percaya setiap saudara yang mungkin hari ini sedang menantikan jawaban doa, sedang menunggu jawaban doa, mungkin saudara sedang menunggu itu. Tapi percayalah saudara, ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa kita. Semua yang sedang kita lewati ataupun proses yang kita sedang jalani, percayalah kita tidak pernah sendiri. Untuk itu saudara, tetaplah berdoa, berdoa, berdoa. Belum dapat jawaban, tetap berdoa, tetap berdoa. Sampai fokus kita berdoa adalah benar-benar untuk kepentingan sorga. Sehingga doa itu kemudian boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita kenali Tuhan dengan baik, kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita mengalami janji Tuhan ketika doa kita dijawab Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan kapan Tuhan menjawab doa. Bukan masalah cepat atau lambatnya, tapi hasilnya adalah sama-sama luar biasa. Untuk itu kami harus tetap berdoa, sekalipun mungkin belum dijawab. Kami harus tetap percaya terhadap-Mu. Kami harus yakin dan benar-benar menyadari bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.